Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syarrih wa syarrifi, syarrila Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu komentar di konten kita yang menjelaskan Tuhan dengan hamba itu esa. Di situ juga saya mengatakan bahwa sesungguhnya yang nyata itu Allah. Sekali lagi, yang nyata itu Allah. Kita ini tidak nyata. Apa sebab saya katakan kita ini tidak nyata? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Adanya kita ini Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh yang ada. Yang jadi masalah, kita yang selalu merasa ada. Ketika kita selalu merasa ada, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kita betul-betul belajar tentang ini, jangan juga belajar langsung ditelan mentah-mentah, jangan. Harus ada pembimbing. Saudara, komentar saudara kita luar biasa juga, ini juga perlu dikomentari, perlu ditanggapi, karena apa yang dia khawatirkan saya sangat memahami. Komentarnya seperti ini, Bapak jangan menyesatkan netizen. Luar biasa. Artinya punya semangat bagaimana cara untuk menyelamatkan orang-orang lain. Inilah perlu diluruskan. Saya memahami betul-betul apa yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah saya hadir di sini, saya tidak akan menyusahkan netizen. Justru saya akan mengeluarkan saudara-saudara di kesesatan. Apa sebab? Karena ketika saudara masih memiliki keakuan, maka itu akan menjadi suatu kesesatan yang besar. Keakuan ini harus kita buang jauh-jauh. Jangan pernah merasa ada, karena kita ini tidak ada. Tidak ada kita ini. Itulah sebabnya sering saya katakan, kalau kita betul-betul memahami makna la haula wa la quwata illa billah, kita ini tidak punya daya upaya kecuali Allah. Cuma ini saja sedikit aja ini. Tidak usah kita bahas jauh-jauh. Yang ini aja kita pahami dulu. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Berarti kita ini tidak berdaya dan tidak ada upaya kita selain Allah.
Saya bukan menyesatkan. Justru saya ingin mengeluarkan saudara dari kesesatan. Bayangkan saudara, mungkin saudara perhatikan. Saya sering sekali mendatangi orang-orang mau meninggal. Sholatnya kuat, puasanya kuat, zikirnya kuat. Setelah mati, apa yang terjadi? Di situ gelisah ngos-ngosang. Apakah ini yang mau menjadi tradisi selamanya kita hidup? Padahal mati itu nikmat. Orang mau mati itu seperti orang tidur. Bukan saya menyesatkan saudara. Saya ingin mengeluarkan saudara dari kesesatan. Karena memang kita ini tidak ada. Makanya saudara, kalau kita belajar yang benar. Jangan cuma belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika dihadapkan satu pelajaran kalian kurang bingung. Misalnya 1 kurang 1 kosong. 1 kali 1 1. Kan kayak gitu. Jangan cuma belajar 1 tambah 1 2. Enggak boleh. Saya ini mengeluarkan saudara dari kesesatan. Lillahi ta'ala. Tapi saya bangga dengan komentar saudara karena peduli. Tapi saya lebih peduli. Jangan pernah merasa ada, saudara, karena kita ini tidak ada. Ketika kita selalu merasa ada, itu namanya menduakan Allah, menduakan Tuhan. Sama kita membuat Tuhan tandingan. Mari kita belajar lebih dalam. Mari kita belajar lebih dalam agar kita betul-betul keluar dari kesesatan ini. Kita sudah diperingati Al-Quran. Apa katanya? Sesungguhnya manusia itu bodoh dan zalim. Kita harus keluar dari kezaliman ini. Subhanallah. Saya tidak akan menyesatkan saudara. Karena keilmuan yang saya miliki sudah terbukti berkali-kali dari turun-temurun. Mati itu seperti orang tidur. Bukan di situ gelisah, dibacakan Yasin dan lain-lain. Bukan. Enak kalau matinya. Enak sekali. Betapa banyak orang puasanya kuat, sholatnya kuat, zikirnya kuat, membaca Al-Quran tidak pernah berhenti. Setelah dihadapkan pada sakratul maut, situ dia gelisah, bingung. Napas susah sekali. Sampai di situ ngos-ngosang. Nauzubillah subhanallah. Ini ciri-ciri. Itulah sebabnya saya katakan saudara. Ketika kita tidak mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Karena kita ini hak Allah yang gak boleh akui. Itulah sebabnya lepaskan keakuan itu. Jangan pernah merasa ada. Ketika hak Allah ini tidak kita kembalikan kepada yang punya hak, yaitu Allah, sampai nanti saat diambil paksa karena haknya belum kamu kembalikan, dan pada saat itu akan dicabut paksa seperti tulang itu dicabut dari daging. Luar biasa sakitnya saudara.
Tapi ketika kita sudah mengembalikan hak Allah sebelum saatnya atau sebelum sampai kita perjalanan sakratul maut, luar biasa. Kita tinggal mati. Kenapa? Apa yang mau dicabut? Karena kita sudah kembalikan. Seperti saya katakan, sesungguhnya hamba dengan Tuhan itu esa. Kalau orang yang tidak memahami bahwa sesungguhnya hamba dengan Tuhan esa, berarti dia tidak pernah menghayati hidupnya kemana-mana itu. Dia tidak pernah menyadari setiap dia makan, setiap dia minum, nggak pernah menyadari tentang Allah. Apa sebabnya? Karena dia selalu merasa bahwa dialah yang makan, dialah yang berjalan, dialah yang minum, dialah sebagainya. Padahal sudah sering dikatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali Allah. Ketika kita sudah mengatakan saya ini tidak punya daya upaya kecuali Allah, lalu kita merasa aku ini, aku itu, apa yang terjadi? Ini kan bertentangan. Kamu sudah mengatakan tiada daya dan upaya kecuali Allah. Di sisi lain kamu merasa aku ini, aku itu, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Tapi kalau masih merasa aku ini, aku itu. Seperti kemarin juga saya sampaikan di konten. Banyak orang sholat justru bukan dapat pahala, dapat dosa. Dia sudah mengatakan saya tidak punya daya upaya kecuali Allah. Pada saat sholat, saya sudah sholat. Berarti itu namanya punya daya upaya. Demi Allah, tujuan saya hanya ingin mengeluarkan saudara dari kesesatan. Jangan pernah merasa ada, karena sesungguhnya kita tidak ada. Coba kita perhatikan, kalau enggak salah, Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Subhanallah. Kalau kita memahami bahwa dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir, lalu siapa kita sebenarnya? Di mana kita? Ternyata kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kita ini ada karena diadakan oleh yang ada. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.